Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita baru saja kedatangan sebuah STB untuk televisi digital line up terbaru dari Matrix, yaitu Matrix Apple DVB-to-IP. Dengan spesifikasi dan fitur-fitur yang dimilikinya, digadang-gadang untuk STB ini jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan kompetitor. Untuk harganya sendiri saat sekarang berada pada range Rp280.000 sampai dengan Rp300.000. Seperti biasa, untuk link pembelian terbaik dapat dilihat di deskripsi video ini. Dan ini merupakan sisi bagian depannya. Kita dapat melihat untuk memorinya itu besarannya adalah 1 GB. Jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kompetitor yang rata-rata berada di bawah 128 MB saja. Secara performance harusnya ini jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan kompetitor tersebut. Sudah mendukung HEVC H265, sementara untuk kompetitor baru mendukung untuk H264 saja, mendukung MICAS dan EWS Ready. Untuk fitur lengkapnya dapat dilihat pada sisi bagian bawah boxnya ini, dan ini merupakan selling key value-nya, di mana untuk STB ini dapat dihubungkan dengan 4 smartphone sekaligus. Jadi kita dapat menonton saluran atau channel yang berbeda-beda pada saat yang sama. Namun perlu diingat ya, untuk fitur ini harus berada di dalam satu jaringan yang sama, dan selain itu juga harus menggunakan MUX yang sama, dikarenakan untuk STB ini bukanlah merupakan STB dual tuner. Dan selain itu ini merupakan fitur-fitur yang lainnya. Untuk RAM-nya mendukung Penta UI, memori adalah 1 GB seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Full HD, MICAS, kemudian mendukung Wi-Fi dengan menggunakan USB Wi-Fi dongle. Selain itu untuk terkoneksi ke jaringan internet juga dapat dengan menggunakan LAN port. Jadi ini sudah ada LAN portnya. Sementara untuk kompetitor di harga yang sama atau di range harga yang sama, belum ada yang memiliki LAN port ini. Boleh dikatakan untuk Matrix Apple DVB-to-IP ini merupakan STB yang pertama menggunakan LAN port produksi lokal. Selain itu juga mendukung untuk IPTV, PVR, dan Time Thief. Selanjutnya kita akan coba lihat apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Seperti biasa kita mendapatkan buku petunjuk. Namun buku petunjuk ini mengingat penggunaannya yang sangat mudah, biasanya ini tidak terpakai juga. Lalu kita juga mendapatkan kartu garansi di mana produk ini bergaransi selama 12 bulan. Kemudian kita juga mendapatkan, di buku garansinya ini juga terdapat area atau alamat service centernya. Di seluruh Indonesia ya, semuanya ada di sini. Kemudian kita juga mendapatkan kabel RCA, namun tidak ada kabel HDMI sayangnya. Untuk kabel RCA ini merupakan kabel RCA yang biasa-biasa saja. Ada baiknya sih diganti saja dengan kualitasnya yang lebih baik bagi teman-teman yang menggunakan televisi tabung. Lalu kita juga mendapatkan 2 buah baterai dengan ukuran AAA buatan Cina, diganti saja ya. Kemudian ini adalah remote controlnya. Sayang sekali untuk remote controlnya ini merupakan remote control yang low end banget ya. Murahan terkesan di sini. Tidak ada fitur-fitur yang lain pada remote controlnya. Seharusnya dengan fitur seperti ini, dengan spesifikasi yang seperti ini, sangat disayangkan sekali untuk Matrix tidak membuat atau mengeluarkan remote control dengan dual fungsi, yaitu memiliki fungsi infrared learning function. Jadi cukup dengan menggunakan satu remote control saja, jadi kita bisa pakai untuk televisi dan STB-nya. Namun untuk DVB-to-IP ini, keluaran terbaru dari Matrix, tidak seperti itu yang mereka keluarkan. Untuk quality build up biasa-biasa saja, seperti kebanyakan dari remote control STB yang kita gunakan di bawah harga Rp300.000. Untuk tombol-tombolnya, sensasi pada saat saya tekan, ya sama saja feelingnya, tidak ada yang istimewa. Untuk tombol-tombol dapat dilihat di sini ya, kurang lebih adalah hampir sama saja, begitu juga dengan desainnya. Dan ini adalah receiver atau STB-nya tersebut, yaitu Matrix Apple DVB-to-IP. Untuk quality build up semuanya terbuat dari besi kecuali front panelnya. Untuk ventilasi udara terdapat pada sisi bagian atas, samping kanan juga ada, samping kiri juga ada, termasuk pada sisi bagian bawahnya. Harusnya untuk sirkulasi udara ini berjalan dengan lancar sehingga tidak akan terjadi overheat. Seharusnya nanti akan kita coba ya, kita ukur berapa panasnya setelah kita nyalakan, ya kurang lebih adalah 1 jam. Dan ini adalah front panel.
Pada bagian front panelnya ini, bagian yang saya tunjuk ini merupakan LED display. Kemudian juga terdapat USB port. Untuk tombol-tombolnya sendiri di sini boleh dikatakan cukup lengkap ya. Ada tombol power, ada tombol channel, tombol volume juga ada, tombol OK, dan termasuk dengan tombol menunya. Tanpa menggunakan remote control, kita masih tetap menggunakan STB ini. Dan ini merupakan pada sisi bagian belakangnya. Sayangnya untuk receiver ini juga tidak disertakan main switch atau tombol power utama pada sisi bagian belakangnya. Ya udah deh, tidak jadi masalah. Pada bagian belakangnya ini kita dapat melihat bahwasanya di sini terdapat port RCA, kemudian LAN port yang tidak kita temukan pada receiver-receiver yang lain di harga yang sama atau di range harga yang sama untuk produksi lokal terutama. Kemudian ada juga port HDMI, port USB. Jadi untuk port USB-nya ini kita mendapatkan sebanyak 2 buah. Lalu ada port untuk antena in dan loop out. Lalu bagaimana dengan performance-nya? Dengan berbagai macam fitur yang dimilikinya termasuk dengan spesifikasinya. Baik, segera saja kita nyalakan STB ini. Dengan RAM sebesar 1 GB, terbesar di kelasnya. Tampilan booting didominasi dengan warna gelap. Terdapat logo Apple diiringi dengan musik startup. Untuk booting ini membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu selama 30,3 detik sampai dengan audio dan video terbuka. Tampilan grafik user interface STB ini persis sama dengan Goldsat Sonic, eye-catching dan informatif. Terdapat opsi cari untuk pencarian saluran yang ingin ditonton. Untuk memudahkan, kekuatan dan kualitas sinyal ditampilkan dalam bentuk persentase, dilengkapi dengan informasi bar. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal tidaklah sama dengan Finder Meter yang biasa saya gunakan. Jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan V8 Finder Pro ini. Silakan dilihat perbedaannya. Namun demikian, tuner metrik Apple di VB2IP ini cukup peka. Untuk sinyal lemah seperti MUX Viva Group, masih bisa di-lock dengan baik tanpa adanya freeze pada salurannya seperti pada TV One dan Antv. Terdapat black screen saat perpindahan antar channel. Untuk perpindahan ini lancar tanpa adanya flicker atau sejenisnya. Dengan menekan tombol favorit pada remote control, maka akan muncul daftar channel saluran yang sering kita tonton sesuai dengan yang telah kita atur sebelumnya. Untuk option favorit ini total terdapat 32 kelompok pilihan dan namanya dapat di-rename atau diubah sesuai kebutuhan. Fitur EPG yang disematkan memberikan kemudahan pada saat menentukan siaran yang ingin ditonton, bahkan dapat membooking acara pilihan kita, sekedar menonton saja atau merekamnya. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan favorit dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk atau hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Untuk objek yang terlalu kecil pada layar televisi dapat diperjelas dengan cara menekan tombol zoom pada remote control, mendukung sampai dengan 12 kali zoom. STB ini dilengkapi dengan fitur EWS, Early Warning System, sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam seperti gempa. Agar notifikasi muncul, jangan lupa untuk memasukkan kode pos sesuai dengan lokasi tempat tinggal. Untuk fitur ini masih dalam proses pengembangan. Metrik Apple di VB2IP memiliki flash memori sebesar 8 MB dan RAM 1 GB. Namun untuk RAM yang terbaca pada informasi hanya 128 MB saja. Semoga saja pihak Metrik bisa menjelaskan hal ini. Sekarang kita akan masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk memudahkan, bahasa yang dipilih adalah bahasa Indonesia. Berikut ini tampilan pilihan program. Ada option LCN dan ACU. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Dan ACU jika di-on-kan, maka apabila terjadi perubahan channel pada MUX, jumlah channel akan berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Sementara untuk menghapus, memindahkan, melewatkan, mengunci, dan membuat list favorit dapat dilakukan pada submenu ubah siaran. Pada opsi pencarian, daya antena jika diaktifkan, maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt, dapat mengaktifkan booster atau perangkat lain dengan daya yang bersesuaian ke antena. Untuk mengubah bahasa, resolusi gambar, waktu, dan lain-lain dapat dilakukan pada menu sistem. Untuk resolusi mendukung sampai dengan 1080p Full HD. Jika ingin mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih reset pabrik dengan kata sandi 0 sebanyak 6 kali. Terdapat dua pilihan untuk user interface, yaitu Metro dan Classic. Sementara untuk gaya kulit, disebut juga dengan Penta User Interface, terdapat 5 pilihan, dengan masing-masing pilihan adalah sebagai berikut.
Untuk mengupgrade firmware ataupun software dapat dilakukan secara online atau dengan mengkopikan file firmware tersebut ke flash disk atau hard disk. Sebaiknya gunakan UPS untuk menghindari listrik mati sehingga bisa mengakibatkan kerusakan. Matric Apple di VB2IP merupakan satu-satunya STB buatan lokal di kelas ini yang memiliki LAN port, sehingga koneksi ke internet dan jaringan lokal menjadi lebih stabil, seperti pada saat menggunakan fitur di VB2IP, DMP, dan DMR. Fitur DMP berfungsi untuk memutar file multimedia yang tersimpan pada storage terpasang pada router yang mendukung dalam jaringan yang sama, seperti ini. Namun sayangnya masih terdapat bugs pada firmware yang sekarang, di mana audionya tidak keluar. Sementara untuk fitur DMR hanya mendukung untuk gambar atau foto saja, harusnya video juga bisa. Semoga saja bugs ini pada firmware selanjutnya dapat diperbaiki. Selain menggunakan LAN port untuk koneksi internet dan jaringan lokal, dapat juga dengan menggunakan Wi-Fi dongle, mendukung chipset RT dan MT. YouTube dapat diputar langsung dari STB ini. Dengan bandwidth 20 Mbps, YouTube berjalan lancar sampai dengan resolusi Full HD. Ini nanti kita akan sederhanakan cukup dengan menggunakan satu remote control saja. Kebanyakan STB di VB-T2 yang beredar saat ini untuk IPTV tidak lancar, sering terjadi buffering, padahal bandwidth sudah di atas 20 Mbps. Hal tersebut tidak terjadi pada STB ini. Untuk IPTV dengan resolusi HD berjalan lancar. Namun untuk resolusi Full HD tetap terjadi buffering. Berikut perbandingan resolusi HD dan Full HD pada STB ini. Untuk IPTV, selain sudah tersedia yang gratisan, kita pun juga dapat menambahkannya dengan cara mengimport dari flash disk ataupun hard disk dengan format file M3U. Banyak aplikasi streaming yang terdapat pada STB ini, seperti WeTV, YouTube, Video, TikTok, dan masih banyak yang lainnya. Dari sekian banyak aplikasi, saya tertarik dengan aplikasi MeTube. MeTube menyediakan konten-konten yang cukup menghibur dan mendidik. Sebelum beraktivitas, tidak ada salahnya melihat informasi perakiraan cuaca. Fitur cuaca menyediakan informasi cuaca selama 5 hari ke depan. Saat ini STB TV digital di kelas yang sama, yang mendukung kodek H265 HEVC, hanya dimiliki oleh Matric Apple di VB2IP. Walaupun belum ada channel dengan format tersebut, namun sangat berguna sekali untuk fitur media player seperti menonton film, dan ini merupakan salah satu selling key value-nya. Fitur MiCast bukanlah fitur baru, pengguna receiver parabola sudah terbiasa dengan fitur ini. Banyak yang bisa digali dengan MiCast tersebut. Silakan install aplikasi MiCast di smartphone-nya, dapat di-download di Play Store. Matric Apple di VB2IP tidak hanya bisa dikendalikan dengan menggunakan remote control, namun juga bisa dengan menggunakan smartphone melalui aplikasi MiCast. Pastikan STB dan smartphone berada dalam satu jaringan yang sama. MiCast juga mendukung banyak aplikasi yang dapat di-casting atau layarnya dipindahkan ke layar televisi. Setelah itu smartphone dapat dipakai untuk kebutuhan lain, di-standby-kan dan atau bahkan dimatikan. Pada setiap tombol ini kita tekan, maka lampu light indikatornya ini akan ikut menyala. Selling key value utama STB ini terletak pada fitur di VB2IP. Dengan memori sebesar 1 GB, memungkinkan pengguna untuk menonton dengan menggunakan 4 smartphone sekaligus ditambah dengan satu TV pada MUX yang sama. Ingat ya, pada MUX yang sama, karena STB ini tidak mendukung dual tuner di VB-T2. Untuk koneksi yang lebih stabil tanpa buffering, silakan gunakan koneksi wired atau menggunakan kabel melalui port LAN yang tersedia. Sekedar informasi, fitur di VB2IP bukanlah fitur yang baru, sama seperti fitur SAT2IP. Fitur tersebut sudah lama diaplikasikan pada receiver parabola. Untuk fitur SAT2IP sangat disayangkan sekali, STB ini tidak mendukungnya. Dengan fitur yang cukup lengkap, STB ini pun juga dapat digunakan sebagai media player untuk mendengarkan musik, melihat foto, dan memutar video seperti film. Untuk menonton film, STB ini mendukung subtitle dengan ekstensi SRT, baik yang tersimpan di dalam dan atau di luar folder. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 5 watt saja, dan 0 watt dalam kondisi standby. Kebutuhan daya terpakai yang sangat kecil sekali. Posisi ventilasi yang didesain dengan baik, terdapat pada sisi atas bawah, kiri kanan, dengan ruang box tidak terlalu kecil, menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam STB cukup lancar. Pada temperatur suhu ruangan 26,8 derajat Celcius, setelah dinyalakan selama 1 jam, temperatur STB ini terpantau di angka 43,7 derajat Celcius. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Dengan memori yang besar yaitu 1 GB, streaming lancar, tuner sensitif, dengan sudah tertanam fitur MiCast, dukungan di VB2IP, HEVC H265,
terdapat LAN port dan mendukung USB Wi-Fi dongle, tidak terdapat fitur infrared learning function pada remote control, dibanderol dengan harga Rp280.000, rasanya fitur yang didapat kurang sesuai dengan uang yang dibayarkan. Namun ini tetap dapat dijadikan sebagai referensi pilihan bagi yang mencari STB yang kaya akan fitur. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.